Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semua. Ini saya buat untuk menerangkan, untuk menjelaskan mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kita akan coba belajar memahami apa yang dimaksud sebetulnya dengan evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran, ketika kalian baca buku, baca artikel di internet, baca jurnal, baca banyak informasi tentang evaluasi pembelajaran, pasti kalian akan menemukan istilah-istilah yang bisa membuat kalian salah paham. Nah, berbagai istilah itu ada tiga yang paling sering disalahpahami. Tiga istilah itu adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, menurut kalian, apa bedanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu tiga kegiatan yang sebetulnya berbeda, sama sekali berbeda, tetapi saling berkesinambungan dan berurutan. Maksudnya gimana? Nah, suatu kegiatan evaluasi itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita sudah melaksanakan penilaian. Dan penilaian hanya bisa dilakukan berdasarkan apa yang diperoleh dari pengukuran. Jadi artinya pengukuran, hasil dari pengukuran itu akan menjadi dasar untuk melakukan penilaian. Penilaian akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Begitu. Nah, kalau kalian baca beberapa buku tentang evaluasi pembelajaran, tentang literatur-literatur yang sudah ada, itu kalian akan dapatkan definisi seperti ini. Pengukuran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement, itu artinya adalah kegiatan menetapkan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Kalau dalam pembelajaran, keadaannya itu bisa dalam aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Kognitif itu kecerdasan intelektual. Afektif itu sikap, sopan santun, attitude itu afektif. Psikomotor itu gerakan. Nah, pengukuran itu biasanya ditempuh dengan tes. Biasanya yang paling umum itu dengan tes. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu. Nah, ingat kata kuncinya adalah pengukuran merupakan kegiatan menetapkan angka. Angka yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu. Kegiatan menetapkan angka. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu. Ini kata kunci yang harus dipegang baik-baik dalam melakukan pengukuran. Bahasa Inggrisnya measurement. Nah, angka yang sudah diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria tertentu itu kemudian ditafsirkan atau diinterpretasi dalam proses namanya penilaian atau assessment. Kegiatan penilaian itu adalah kegiatan menafsirkan data atau angka yang tadi sudah diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ada beberapa buku yang mengatakan bahwa asesmen dan penilaian itu berbeda. Tetapi ada satu buku yang banyak dirujuk oleh para peneliti pendidikan. Bukunya berjudul Educational Assessment of Student. Ditulis oleh Nitko dan Brookhart. Dia bilang, orang-orang yang berdebat itu cenderung menganggap bahwa penilaian itu menganalisis hasil pembelajaran. Tapi kalau asesmen itu menganalisis proses pembelajaran yang dianalisis. Tetapi mana yang benar? Nah, nggak ada yang bisa dibantah dari sekian banyak perdebatan itu. Tetapi saya sarankan kalian patuh aja, ikutin aja yang dikatakan oleh Nitko dan Brookhart. Itu dalam bukunya mengatakan penilaian adalah kegiatan menafsirkan angka. Penilaian atau asesmen itu menginterpretasikan hasil dari pengukuran. Nah, hasil-hasil pengukuran yang sudah diperoleh itu baru kemudian ditafsirkan dan diakhiri dengan proses namanya evaluasi.
yaitu proses penyimpulan atau pengambilan keputusan atas hasil penilaian. Jadi kata kuncinya kalau kita runtut, pengukuran itu adalah kegiatan menetapkan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Hasilnya dibandingkan dengan kriteria tertentu. Penilaian menafsirkan angka, evaluasi menyimpulkan hasil penafsiran. Jadi urutannya begitu ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, saya akan memberikan contoh yang paling sederhana, belum masuk ke ranah pendidikan dan pengajaran. Ini adalah seorang bayi yang, ya katakanlah bayi ini sedang dibawa ke posyandu. Dibawa ke posyandu di desa. Untuk apa? Untuk dievaluasi kondisi kesehatannya. Apakah bayi ini sehat atau sakit atau busung lapar atau demam atau apa? Kita perlu evaluasi. Nah, sebelum melakukan evaluasi, seperti yang tadi saya bilang, prosesnya itu panjang mulai dari pengukuran ke penilaian, baru kemudian ke evaluasi. Nah, di tahap pengukuran, pengukuran itu kan menetapkan angka. Angka apa saja yang mau ditetapkan? Sebagai contoh, bayi itu ketika masuk ke posyandu yang diukur adalah berat badannya, tinggi badannya, kemudian suhu badannya. Berat badan diukur pakai apa? Pakai timbangan, pasti. Tinggi badan diukur pakai apa? Pakai itu meteran atau alat pengukur tinggi itu. Suhu tubuh diukur pakai apa? Termometer. Jadi semua semua variabel itu pasti bisa diukur. Kecepatan misalkan. Kecepatan itu diukurnya pakai apa? Pakai speedometer. Kalau kalian naik sepeda motor itu kan di setir depan itu kan ada angka yang seperti jarum itu dari kiri ke kanan. Itu speedometer, alat untuk mengukur kecepatan. Alat untuk mengukur getaran gempa bumi, apa? Seismograf namanya. Alat untuk mengukur apa gitu. Pasti ada alat ukurnya. Nah, kita misalkan di bayi ini yang diukur adalah berat badannya, tinggi badannya, dan suhu tubuhnya. Nah, tadi saya bilang di slide sebelumnya bahwa hasil pengukuran itu harus dibandingkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Apa yang dimaksud kriteria tertentu? Ya, kriteria yang ideal. Contoh misalkan, ini ada kriteria-kriterianya. Kriteria bayi ideal. Sebagai contoh, kalau bayinya usia 6 bulan, maka idealnya berat badannya ya harus sekitar 7 sampai 8,8 kilo. Tinggi badannya harus 65 sampai 69 cm. Suhu tubuhnya harusnya 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Kriterianya itu. Kalau misalkan bayi yang masuk usia 12 bulan, usia 1 tahun misalkan, ya berat badannya harusnya yang ideal, yang bagus itu 8,6 sampai 10,7. Tinggi badannya ya sekitar 73 sampai 78 cm. Suhu tubuhnya ya sekitar 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Pengukuran harusnya seperti itu. Nanti dibandingkan. Nah, ketika dibandingkan dengan kriteria ideal, misalkan nih, ada bayi, berat badannya kan usianya kan misalkan 6 bulan. Bayi usia 6 bulan ketika diukur ternyata berat badannya 10 kilogram. Padahal kan kriteria bayi yang sehat kalau usia 6 bulan ya sekitar 7 sampai 8,8. Nah, kalau ternyata hasil pengukuran berat badannya itu 10 kilogram, berarti bisa ditafsirkan bahwa berat badan bayi ini tidak sesuai dengan kriteria bayi ideal. Itu penafsirannya. Lalu kesimpulannya apa? Evaluasinya apa? Evaluasinya atau kesimpulannya berarti bayi ini obesitas. Atau kalau bayinya harusnya berat badannya kalau 6 bulan minimal 7 kilogram. Kalau ternyata kurang dari 7 kilogram gimana? Kalau kurang dari 7 kilogram berarti bayi ini ya sama saja tidak memenuhi kriteria bayi ideal. Itu penilaiannya. Lalu evaluasinya gimana? Evaluasinya berarti bayi ini sedang busung lapar. Nah, ini juga berlaku pada suhu tubuh. Ketika diukur suhu tubuhnya, idealnya itu kan 36,5 sampai 37.
Kalau ternyata suhu tubuhnya 39, itu hasil pengukuran 39 derajat, maka ditafsirkan angkanya, diberikan penilaian bahwa ternyata suhu tubuh bayi ini tidak sesuai dengan suhu tubuh bayi yang normal. Evaluasinya, kesimpulannya, pengambilan keputusannya, berarti bayi ini sedang demam. Kira-kira begitu ya. Nah, kita ambil ilustrasi. Misalkan ada bayi yang masuk, ternyata usianya 1 tahun. Kemudian kita lakukan pengukuran. Sebelum nyampe ke evaluasi kan prosesnya panjang, harus diukur dulu. Kita ukur, berat badannya 9,4 kilo. Kemudian tinggi badannya 74 cm. Itu tinggi badannya. Suhu tubuhnya 36,9 derajat Celcius. Nah, hasil pengukuran, seperti tadi saya bilang, hasil pengukuran harus dibandingkan dengan kriteria tertentu. Nah, angka-angka ini kita bandingkan dengan kriteria yang tadi. Ternyata setelah kita bandingkan dengan kriteria yang tadi, yang ini, ternyata hasilnya normal, masih ada di dalam batas normal. Maka ketika ditafsirkan, diinterpretasi dalam tahap penilaian, kita bisa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh, bayi ini memenuhi kriteria bayi ideal. Itu penilaian kita. Nah, kita juga bisa menafsirkan dari angka-angka ini bahwa kondisi psikis bayi tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Ya karena pengukuran kita hanya kepada aspek jasmani dari bayi, bukan mengukur aspek psikologis. Jadi aspek psikis tidak bisa diketahui karena memang tidak diukur. Ini yang tadi saya bilang bahwa penilaian itu harus berdasarkan hasil pengukuran. Kita kalau pengukuran tidak mengukur aspek itu, ya kita nggak bisa menilai aspek itu. Which is ini juga berdampak pada evaluasi. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bayi ini sehat secara fisik. Nutrisinya perlu tetap dijaga dengan memberikan makanan yang bergizi. Kalau ingin tahu kondisi psikisnya, ya datang kepada psikolog anak. Itu evaluasi. Prosesnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pengukuran itu kegiatan menetapkan angka. Angka yang sudah ditetapkan lewat pengukuran itu harus dibandingkan dengan kriteria tertentu. Penilaian itu kegiatan menafsirkan angka. Sedangkan evaluasi adalah penyimpulan atau pengambilan keputusan atas penilaian yang sudah dilakukan. Nah, kita sekarang coba masuk ke ke ranah pendidikan. Kalau tadi kan kita iseng-iseng aja ke kesehatan, ke medis. Tapi coba kita ambil di ranah pendidikan. Misalkan kalian sedang mengajar siswa kelas 4 namanya Bayu. Dia semester 2, udah mau kenaikan ke kelas 5. Nah, kita mau ngecek nih. Kalau tadi kita ngecek apakah bayi ini sehat atau enggak di posyandu tadi. Sekarang kita mau ngecek Bayu ini boleh naik ke kelas 5 atau enggak. Caranya gimana ngeceknya? Ya kita harus evaluasi. Evaluasi dapat dari mana? Dari penilaian. Penilaian dapat dari mana? Ya dari pengukuran. Maka kita lakukan pengukuran dulu kepada aspek-aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Kita lakukan tes, kita beri soal, dia bisa ngerjakan enggak? Kemudian kita kasih soal untuk dikerjakan, dan ternyata skor untuk aspek kognitif dari si Bayu ini adalah 85. Skor afektif itu 90. Lumayan tinggi. Karena mungkin si Bayu ini anaknya rajin, suka membantu temennya, suka membantu gurunya. Kalau gurunya menjelaskan dia tidak rame, tidak berisik, misalkan. Nah, kemudian aspek psikomotor dia dapat skor 76. Nah, hasil-hasil pengukuran ini kan harus dibandingkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Apa kriterianya? Kalau tadi bayi yang sehat adalah bayi yang berat badannya sekian, suhu tubuhnya sekian, panjang tubuhnya sekian. Kalau dalam pendidikan, anak yang pintar itu anak yang minimal skornya sekian. Katakanlah misalkan 75.
Jadi kognitif 75, afektif 75, psikomotor 75. Anak yang pinter adalah anak yang bisa nilainya, skornya di atas 75. Nah, dari kriteria itu kita bisa menarik penilaian. Penilaian kan kegiatan menafsirkan ya. Menafsirkan itu kan menginterpretasi. Ketika di rata-rata nilai pelajaran IPS Bayu adalah 83,66. Nilai ini sudah di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Ini hasil penilaian. Belum evaluasi, kita belum mengambil keputusan Bayu ini boleh naik kelas atau enggak, kita belum menyimpulkan itu. Penyimpulannya ada di evaluasi. Ini penilaian kita menilai bahwa rata-ratanya 83,6, sedangkan KKM kan 75. Berarti dapat disimpulkan bahwa Bayu layak untuk naik ke kelas 5. Tetapi Bayu perlu mendapat perhatian khusus pada aspek psikomotor. Kenapa aspek psikomotor perlu diperhatikan? Karena mepet banget. Kriterianya minimal 75, tapi skornya Bayu itu 76. Kan jadinya mepet banget ya. Makanya perlu mendapat perhatian. Itu kesimpulannya. Jadi gitu ya alurnya ya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran itu menetapkan angka. Penilaian itu menafsirkan angka. Dan evaluasi itu pengambilan kesimpulan atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Nah, kita ambil contoh misalkan dalam kurikulum 2013 dulu. Pengennya sebetulnya kurikulum merdeka, tapi kurikulum merdeka kayaknya belum begitu settle. Kita ambil contoh di kurikulum 2013. Kalau kalian buka di buku guru kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Ada sebuah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh guru, yaitu siswa memahami jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Ini tujuannya. Tujuannya guru-guru mengajar itu adalah siswa memahami jenis-jenis usaha di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita memastikan, cara kita mengetahui apakah siswa ini sudah memahami jenis-jenis usaha di masyarakat atau belum? Maka kita kasih soal tes. Soal tes. Kita kasih aja soal. Sebutkan 4 jenis usaha yang ada di masyarakat. Terus, mengapa jenis usaha di masyarakat ada berbeda-beda, ada bermacam-macam. Kalau dia bisa menjawab, berarti skornya 100 karena ada dua soal. Nah, gimana kalau nomor 2 bener, tapi nomor 1 disuruh nyebutin 4, dia cuma nyebutin 2. Nah, berarti skornya berapa? 80 misalkan. Karena ada bobotnya. Nah, untuk ini skornya 80. Nah, bagaimana kalau yang kita ukur itu variabelnya ada 2, Pak? Misalkan ada jenis-jenis usaha di masyarakat dan keragaman sosial masyarakat. Maka bentuk soalnya juga harus lebih banyak. Misalkan 4. Satu soal bobotnya 25. Kalau dia bisa jawab semuanya, skornya berarti 100. Kalau dia salah satu, ada satu yang keliru, berarti skornya 75. Nah, kalau kita udah dapat skor, kita koreksi jawaban siswa, terus kita mendapatkan skor, berarti kita sudah dapat angka. Kita sudah selesai melakukan pengukuran. Kita tinggal melakukan penilaian. Gimana berdasarkan KKM? Apakah di atas KKM atau di bawah KKM? Kita harus lakukan penilaian dengan melihat itu KKM-nya. Kemudian kalau sudah dilakukan penilaian, baru kita lakukan evaluasi bahwa secara kognitif sudah lulus, ini sudah mencukupi. Itu baru dari aspek kognitif. Nah, gimana kalau seandainya yang harus kita evaluasi itu ada banyak aspeknya, yaitu ada aspek afektif dan aspek psikomotor. Apakah aspek afektif juga harus diukur dengan tes? Apakah aspek psikomotor juga harus diukur dengan tes? Tidak selalu. Aspek afektif itu biasanya diukurnya bukan dengan tes,
tapi dengan rubrik. Contoh seperti ini. Aspek afektif. Misalkan kompetensi yang dikembangkan atau tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menjadi lebih teliti dalam membaca teks. Kita bikin rubrik penilaian. Untuk siswa namanya Alda, misalkan. Oh, Alda, dia teliti atau enggak? Ketika membaca teks, dia ada tanda titik, tapi tetap aja bablas, bukan berhenti dulu. Ada tanda koma, dia harusnya berhenti sejenak, tapi dia berhenti lama, seolah-olah itu tanda titik. Berarti dia nggak teliti. Kalau dia nggak teliti, skornya 1. Kalau dia teliti, skornya 3. Toleransi gimana? Dia bisa toleran nggak dengan teman-temannya? Kalau dia bisa toleran, skornya 3. Kalau dia setengah-setengah, kadang toleran, kadang enggak, skornya 1. Perbedaan pendapat gimana? Dia kalau ada perbedaan pendapat dengan temannya selalu ngotot atau mau menangnya sendiri atau ini bisa menerima perbedaan pendapat. Kalau dia bisa, ya dia 3. Nah, sebagai contoh, eh si Alda ini ketelitiannya skornya 3, bagus nih. Yang toleransi skornya 2. Perbedaan pendapat skornya 1. Kalau semuanya ditotal berarti dapatnya 6. Nah, supaya dapat skor akhir gimana? Cara ngitungnya seperti ini. Total skor siswa dibagi total skor maksimal. Skor siswa Alda tadi kan dapatnya berapa? 6. Ketelitian dapat 3, toleransi dapat 2, perbedaan pendapat dapat 1. Berarti totalnya 6. 6 dibagi total skor maksimal. Kalau seandainya semuanya maksimal, ini 3, ini 3, ini 3, dapatnya berapa? 9. Berarti 6 dibagi 9 kali 100. Itu skor afektif untuk Alda. Untuk Nengsih gimana? Ya kalian amati juga si Nengsih, ketelitiannya gimana, toleransinya gimana, perbedaan pendapat gimana. Anggi gimana? Ketelitian berapa, toleransi berapa? Itu cara mengukur aspek afektif seperti itu. Itu baru ketelitian ya dalam membaca teks. Belum menghargai perbedaan pendapat. Nah, coba kita lihat di aspek psikomotor. Psikomotor itu kan gerakan, melakukan aktivitas langsung. Nah, kita juga menilainya menggunakan rubrik penilaian. Sebagai contoh, saya punya murid namanya Arif. Arif ini semuanya ini sebetulnya semua satu kelas itu saya tugaskan untuk membuat laporan. Kemudian Arif sudah selesai dan saya koreksi laporan Arif. Saya cek dengan kriteria-kriteria ini, kelengkapan laporan sama keterbacaan laporan. Misalkan laporan yang dibuat oleh Arif itu laporannya mencantumkan judul, tujuan, dan isi laporannya dengan tepat. Tapi nggak ada kesimpulannya. Nah, karena nggak ada kesimpulannya, saya memberikan skor 3. Kalau dia ada kesimpulannya, skornya 4 di sini. Karena ada ini, siswa dapat membuat laporan dengan mencantumkan judul, tujuan, isi, dan kesimpulan. Kalau semuanya komplit ya dapat 4. Tapi punya Arif, nggak ada kesimpulannya, berarti skornya 3. Itu dari segi kelengkapan. Nah, dari segi keterbacaan. Ternyata laporannya Arif ini misalkan walaupun nggak ada kesimpulannya, tetapi laporan yang dibuat Arif itu dia rinci, runtut, dan sudah benar. Maka skornya 4. Lalu berapa skor akhir untuk Arif pada aspek psikomotor? Ya tinggal dihitung. Total skor yang diperoleh Arif berapa? Dari aspek ini dapatnya 3, dari aspek ini dapatnya 4. 3 tambah 4, 7. 7 dibagi skor maksimal berapa? Skor maksimal kan 4 sama 4, 8. Berarti 7 per 8 kali 100. Berapa? 85, sekian kalau nggak salah. Itu skor yang didapat Arif, 85, sekian untuk aspek psikomotor. Gitu ya. Jadi agak rinci, kita agak detail, kita harus teliti dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nggak bisa kita hanya dengan mengamati, hanya dengan melihat, itu nggak bisa, susah rasanya. Selain susah juga tidak masuk akal, hanya dengan melihat kita bisa tahu apakah siswa itu sudah pinter atau enggak.
pembelajaran kita berhasil atau gagal. Itu nggak bisa hanya dengan melihat. Kita harus melakukan penilaian, dan konsekuensinya kalau melakukan penilaian berarti kita harus mendahului penilaian dengan pengukuran. Nah, saya kira itu dulu ya mahasiswa semua. Eh, Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tes dan non-tes kelompok satu. Sudah mulai presentasi. Kalau besok udah libur lebaran ya kita akan mulai lagi setelah libur lebaran, kelompok satu sudah mulai presentasi. Oke, saya kira itu dulu mahasiswa semua. Ada tugas untuk pertemuan kedua ini, yaitu kalian membuat rangkuman atas materi yang saya paparkan barusan. Minimal 1 halaman. Jadi disimak baik-baik. Kalau kalian sudah sampai sejauh ini dan tadi tidak mencatat, diputar ulang aja video ini, silahkan diputar ulang dari awal, terus kalian simak baik-baik, kalian rangkum isinya ke dalam minimal 1 halaman saja. Diketik ya. Kalau sudah diketik kemudian dikirim ke saya lewat WA atau dikirim ke grup WhatsApp juga boleh. Nah, mengenai kehadiran pada pertemuan kedua ini, saya hanya akan menganggap hadir mahasiswa yang sudah mengirimkan rangkuman pemaparan saya ini. Jadi gitu ya. Saya beri waktu karena kuliahnya ini itu jam 16.30. Saya tunggu sampai jam 9 malam ya. Kalau jam 9 malam kalian belum mengirimkan, ya saya anggap tidak hadir. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak mahasiswa semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.